Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana atas kasih dan penyertaannya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kita boleh mengambil bagian dalam ibadah minggu, walaupun itu kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing. Ibadah minggu saat ini memasuki minggu Advent yang pertama. Minggu-minggu dari Advent yang merupakan masa penantian, di mana di dalamnya kita akan memperingati kedatangan Yesus Kristus, sekaligus menantikan kedatangannya kembali. Minggu-minggu Advent menjadi minggu penantian sambil mengharapkan belas kasihan Allah atas kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan. Seluruh manusia mengharapkan belas kasih teristimewa di saat-saat menanti kedatanganmu di tengah dunia. Dunia sedang bergumul dengan wabah pandemi COVID-19. Wabah pandemi COVID-19 ini sedang mengingatkan kepada kita untuk selalu berada di dalam terangnya, di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan sedang melakukan perbedaan dengan sangat jelas di musim ini antara mereka yang tinggal di dalam terang dengan yang tidak, yang tinggal di dalam realita kasih karunia-Nya dengan yang tidak, yang percaya kepada firman-Nya atau yang tidak. Kehadiran Yesus Kristus akan membawa kita kepada kehidupan yang berbeda. Ibadah minggu saat ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Grace Latulola STH MM dengan menggunakan tata ibadah bentuk yang kelima. Selamat bergabung bagi jemaat lain melalui tayangan ibadah minggu GKST Jemaat Maranatha Kauwa. Memulaikan ibadah ini, saya mengajak jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Kita tidak dapat menghampiri Allah dengan upaya sendiri, tapi berdasarkan jalan keselamatan yang dijanjikannya. Karena itu, Ia sendiri datang mencari dan mengajak kita. Firman Tuhan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan." Menyambut pelayanan firman, kita menyanyikan "Dengarkanlah, hai manusia." Dengarkanlah, hai manusia, suatu kisah tentang dunia. Seorang bayi suci telah lahir, terbaring di palungan di kandang yang hina. Dialah Yesus penebus, Sang Juru Selamat yang kudus mulia. Marilah sambut Dia, sembah Dia, pujilah Dia, Raja semesta. Dia lahir
Marilah kita mentabiskan ibadah pada masa raya Advent pertama ini. Perayaan ibadah Advent pertama mengingatkan kita akan kelahiran Yesus dan menyongsong kedatangannya sebagai Immanuel. Ditabiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, bagi kemuliaan Tritunggal Maha Kudus, kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus kiranya beserta kita sekalian di tempat ini dan di rumah kita masing-masing. Kita menyanyikan pujian, Ya Yesus di Kau kurindukan, Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 3. Yesus di Kau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Terang surgawi Engkau harapan dunia, terbitlah surya makasih dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Padamu apikan perasaanku di dunia, cemas dan duka Kau singkirkan, Ya Yesus mari masuklah. Disilakan duduk. Hukum Allah terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14 demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mari kita menyanyikan pujian, begitu indah kasih-Mu Yesus. Begitu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa-Mu. Bila diriku dalam derita, selalu Kau datang menolongku. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersama-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu agar Kau dapat menolongku. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Sembah sujudku hanyalah padamu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya.
masuk dalam pengakuan dosa, dan pengakuan dosa ini akan diucapkan secara berbalas-balasan dan dimohon jemaat untuk melihat ke layar televisi. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat semakin dekat. Ada pengharapan dalam kepastian iman bahwa kehadirannya akan membawa rasa damai dan ketenangan batin bagi yang percaya. Dalam keteduhan hati, mari kita hayati kebaikan dan kasih Allah Bapa kita. Karena betapa sering kita menjauh dari hadirat Allah yang tidak mempedulikan seruannya memanggil kita untuk kembali. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab seringkali hati kami tidak memiliki keinginan untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik dan benar. Ya Tuhan Allah kami mau berpaling kepadamu, selamatkanlah kiranya kami. Mata kami sering menerawang jauh sehingga tidak memperhatikan mereka yang susah yang ada di sekitar kami. Bapa, ampunilah kami. Telinga ini seringkali hanya ingin mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri. Sementara ucapan dari mulut kami juga sering tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan Allah kami mau berpaling kepadamu, selamatkanlah kiranya kami. Ampunilah kami sebab tangan ini terlalu sibuk mengerjakan hal-hal pribadi, sehingga kurang waktu untuk menolong mereka yang memerlukan bantuan. Ampunilah kami sebab kami sering melangkah terlalu jauh dan banyak kali tujuan kami bertentangan dengan rencana serta kehendak-Mu. Jangan Kau menghajar kami agar jiwa kami tak tersiksa. Jangan biarkan kami merana. Kasihani anak-Mu. Amin. Amin. PKG 22, bertobatlah kita nyanyikan. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Ibu bapa saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbalik kepada Allah, maka pengampunan Allah dinyatakan kepada kita. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dalam kesaksian Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
dan ia menyesal karena hukumannya. Kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita menyanyikan pujian, Aku hendak bersyukur kepadamu. Kepadamu dengan segenap hatiku, aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Saya ajak kita berdiri. Setelah menerima pengampunan dosa, maka kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, dengarkanlah amanat hidup baru dalam kesaksian Matius pasal 25 ayat 38 sampai 40. Demikian. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bersyukur dalam kehidupan beriman bahwa ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, bahkan mereka yang sangat membutuhkan, itu berarti kita mengasihi Allah. Mari bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang dinyatakan Tuhan, kesempatan untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, kita nyanyikan. Ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup kami dan masa depan kami. Sehingga kami percaya ketika kami ada di dunia ini, kami tidak ada secara kebetulan. Tetapi Tuhan merancang kami dengan begitu indah dan baik untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sebab di dalam firman-Mu kami akan menemukan apa yang harus kami kerjakan dan lakukan menurut kehendak Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, bagian bacaan yang akan kita baca dan renungkan bersama di Minggu Advent yang pertama terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan menyapa kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mendengarkan pujian melalui vokal grup Yosua Generation. Disilakan. Di pagi hari ini
Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah ada di minggu Advent yang pertama. Bagaimana torang pe kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sekalipun hati kita harap-harap cemas. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita ada di minggu Advent yang pertama. Advent atau Adventus, menanti kedatangan Kristus. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya, pada hakikatnya kita berada di antara kedatangan Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia yang sejati, dan juga kita sedang dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga saat ini pada masa-masa persiapan perayaan sukacita kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia, kita juga tidak lepas dari mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri saya dan saudara, keluarga dan persekutuan, sehingga ketika Yesus datang kembali menjumpai kita, didapatinya kita tetap setia dan beriman kepadanya, dan tetap hidup berkenan kepadanya. Tetapi keadaan kita saat ini berbeda dengan minggu-minggu Advent sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Biasanya minggu-minggu ini torang so sibuk, so bekeng panitia Natal, sibuk merancang seragam untuk Natal, seragam kelompok dan lain sebagainya, atau seragam keluarga. Sudah sibuk dengan menu apa kalau acara Natal? Sudah sibuk dengan busana-busana untuk mau pakai pergi ibadah kalau ada undangan ibadah Natal? Kita semua mempersiapkan dengan sukacita. Tetapi sekarang, hele mau ibadah di gereja, khususnya jemaat Maranatha Kaua belum. Torang masih beribadah di rumah. Perayaan-perayaan Natal di aras klasis ditiadakan. Bahkan Pak D. Jokowi meminta pengurangan cuti di akhir tahun. Jangan terlalu lama. Apalagi bagi kita masyarakat Kabupaten Poso, memasuki minggu Advent pertama, laporan harian surveillance COVID-19 Dinas Kesehatan backgroundnya warna merah. Itu artinya torang ada di zona merah pada wabah pandemi COVID-19. Pasti pada titik ini dalam perenungan kita akan kedatangan Tuhan Yesus, akan kelahiran Yesus Kristus. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita rayakan dengan penuh gegap gempita, gemerlapan. Saya dan saudara pasti punya pertanyaan dalam perenungan kita saat ini. Mengapa Tuhan ini terjadi? Sampai kapan Tuhan ini terjadi? Torang pe pertanyaan pasti sama. Karena kita sedang diperhadapkan pada sesuatu yang tidak nampak.
wujudnya itu corona seperti apa, tapi kelihatan dampak dari kerjanya virus corona. Mengapa ini bisa terjadi, Tuhan? Nah, memang manusia kalau dalam keadaan yang baik-baik, dia pasti akan berpikir tentang dirinya. Dapat berkat, saya mau bikin apa ini berkat? Saya mau buat apa? Saya harus seperti apa? Kalau orang dalam keadaan yang baik-baik. Tapi ketika kita ada dalam pergumulan beban hidup, persoalan, maka pertanyaan itu bukan tentang diri kita, tapi kita sudah mulai melihat keluar dari diri kita. Misalnya, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa dia backing ini sama saya? Padahal, kembali lagi, kalau yang baik lihat pada diri sendiri. Padahal saya ini so baik pada dia. Nah, dalam konteks ini saya mengajak kita dalam perenungan untuk tidak lagi bertanya pada Tuhan, mengapa ini terjadi? Sampai kapan ini akan terjadi? Tetapi pertanyaan perenungan kita saat ini adalah, apa yang saya dan keluarga saya, persekutuan saya, apa yang akan dibuat dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia yang sejati di tengah konteks kita wabah pandemi COVID-19. Bahkan dalam konteks kita Kabupaten Poso, apa yang akan saya buat yang saat ini orang ada di zona merah? Apakah kita akan fokus pada masalah, atau lalu kemudian kita akan fokus pada solusi dari masalah itu? Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang penderitaan dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan selalu menyita perhatian kita. Sehingga ada pertanyaan, kalau bumi dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang baik, mengapa ada masalah? Mengapa ada kejahatan? Mengapa ada bencana alam? Mengapa ada bencana kemanusiaan yang tidak dapat dikendalikan? Nah, ada banyak pendapat tentang penderitaan, tetapi secara umum penderitaan disebabkan oleh dosa. Manusia diberikan hak bebas berbeda dengan ciptaan yang lainnya, tetapi hak bebasnya tidak sekedar menjadi pribadi yang diciptakan Allah agar manusia dapat membentuk dirinya, tetapi manusia juga menciptakan dunia bagi dirinya. Bahkan hak bebas manusia juga digunakan untuk menciptakan Allah menurut kehendaknya. Manusia tidak hanya hidup sebagai yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, tetapi manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Nah, tindakan manusia yang melebihi dan melampaui batas-batas menghadirkan dosa. Sehingga pada fase pertama penciptaan Allah, semua dalam keadaan yang baik, teratur, indah. Tetapi pada fase kejatuhan manusia dalam dosa, kekacauan mulai terjadi. Bencana alam dan kemanusiaan terjadi. Kehidupan yang indah atau yang teratur tidak teratur lagi. Sehingga pertanyaan selanjutnya tidak lagi pada, tetapi apa? Tidak lagi pada mengapa, tetapi apa dan bagaimana saya di tengah-tengah kekacauan, penderitaan, bencana yang melanda. Nah, dalam konteks ini, maka dibutuhkan hikmat Tuhan agar kita bijak dalam menyikapi
semua peristiwa yang terjadi. Kekacauan, penderitaan, kemalangan yang kita hadapi dapat membentuk diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Penderitaan membentuk hidup manusia sebagaimana yang menjadi bacaan kita pada saat ini, khususnya ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dosa bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, terlalu mudah untuk dilakukan, tetapi sangat fatal akibatnya. Bahkan kemuliaan Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Tetapi melalui Kristus kemuliaan Allah dipulihkan di dalam manusia, sehingga anak-anaknya kembali menyandang kemuliaan Allah di dalam diri mereka. Penganiayaan, fitnah, kesengsaraan, dan segala bentuknya bukan wujud kebencian Allah, tetapi semua itu dipakai oleh Allah agar kasih-Nya dinyatakan dan agar manusia bergantung kepadanya. Bacaan kita mengajarkan kepada kita, dalam segala hal atau dalam keadaan apapun kita harus berbuah. Bahkan sekalipun ada dalam penderitaan, sekalipun ada dalam bencana, hidup beriman kita harus berbuah. Manusia tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Manusia tidak akan lepas dari bencana atau masalah-masalah selama ada di dunia. Tetapi dalam iman percaya kepada Tuhan, yang membedakan orang percaya adalah di tengah-tengah penderitaan, di saat kemalangan, di saat pergumulan, bencana terjadi, dalam beriman kepada Tuhan, kita harus berbuah. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita bebas dari sengsara, tetapi itu membuat kita semakin kuat beriman di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Ayat yang kelima mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan kita atas dasar Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Dan sekarang ini kita punya roh yang terus bekerja di dalam diri kita, dan tugas kita adalah supaya kita tidak lepas dari pengharapan, lalu kemudian kita berpaling kepada dunia. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Minggu Advent pertama kita ada di dalam perenungan, persiapan merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia yang sejati, Allah yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita ada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Orang menderita. Kita semua ada dalam pergumulan. Kita semua ada dalam kecemasan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita pasti akan kuat, kita pasti akan teguh karena kita berpengharapan kepada Tuhan. Maka sekalipun wabah pandemi COVID-19 masih dialami atau masih terjadi, bagi kita yang beriman kepada Tuhan, kita harus tetap menghasilkan buah-buah yang baik. Kiranya persiapan-persiapan atau perenungan di Minggu Advent dan perayaan-perayaan Natal adalah suatu bentuk di mana kita beriman kepada Tuhan dengan menghasilkan buah-buah yang baik demi kesaksian di tengah-tengah dunia ini.
Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, disilakan pujian dari vokal grup trio keluarga. Sia-siakan waktumu, jangan menunggu Tuhan datang lagi. Dunia ini pasti akan lenyap. Marilah, mari berbenah diri. Lihatlah, musibah datang lagi. Jeritan manusia tak berdaya. Murka Tuhan benar adanya. Keangkuhan tak mampu menolak. Marilah berserah, sujud padanya. Hilangkan kesempatan dalam dirimu. Marilah berserah, sujud padanya. Mohon ampun atas segala dosa-dosa. Mumpung masih ada waktu, bertobat dan berbaliklah kepadanya. Mumpung Tuhan punya kasih, marilah berserah diri kepadanya. Lihatlah, musibah datang lagi. Jeritan manusia tak berdaya. Murka Tuhan benar adanya. Keangkuhan tak mampu menolak. Marilah berserah, sujud padanya. Hilangkan kesempatan dalam dirimu. Marilah berserah, sujud padanya. Mohon ampun atas segala dosa-dosa. Mumpung masih ada waktu, bertobat dan berbaliklah kepadanya. Mumpung Tuhan punya kasih, marilah berserah diri kepadanya. Mumpung Tuhan punya kasih, marilah berserah diri kepadanya.
du 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 du. Du 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 du. Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan bagi kita dan bagi keselamatan kita. Ia telah turun dari surga, menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, menjadi manusia. Disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup yang keluar dari Bapa dan Anak, dan bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Ia berfirman melalui para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa. Kami menanti kebangkitan orang mati dan hidup dalam dunia akan datang. Amin. Disilakan duduk. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 menjadi dasar ketika kita memberikan persembahan syukur. Dan sementara kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk mendoakan persembahan, disilakan kita berdiri.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah sumber rahmat dan karunia yang hidup, telah kami hayati persekutuan akrab denganmu dan telah kami dengar panggilanmu yang mengajak kami kembali. Kini terimalah syukur kami anak-anak yang Engkau kasihi, sambutlah juga kesediaan hati untuk berbalik kepada Tuhan dan menikmati keselamatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, amin. PKG 207 ayat 1 dan 3 kita nyanyikan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Silakan duduk kembali. Kita dengarkan warta jemaat. Mari kita ikuti tambahan warta hari ini sebagai berikut. Surat yang masuk dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Maranatha Kaua. Perihal pemberitahuan kepada yang terhormat anggota Jemaat Maranatha Kaua di tempat. Salam. Di tengah pergumulan yang melanda masyarakat dan jemaat akibat wabah virus COVID-19, patut kita mengucap syukur karena Tuhan masih terus melindungi dan menyertai kita sampai pada saat ini. Menyikapi situasi dan kondisi yang ada, maka perlu kami menyampaikan informasi tentang hasil rapat para pendeta dan pemerintah daerah Kabupaten Poso bersama tim gugus COVID-19. Isinya menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Poso berada pada zona merah. Sehubungan dengan itu, hasil keputusan majelis pengurus kategorial panitia-panitia aras jemaat Maranatha Kaua dalam pelayanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2020-2021 sebagai berikut. Pertama, telah disepakati bahwa seluruh kegiatan ibadah Natal aras klasis Poso Kota yang telah dijadwalkan ditiadakan atau dibatalkan. Kedua, ibadah Natal aras jemaat tetap dilaksanakan sesuai hasil keputusan rapat koordinasi majelis jemaat, panitia-panitia, pengurus kategorial, terkecuali persekutuan lansia jemaat ditiadakan sesuai keputusan pengurus lansia jemaat Maranatha Kaua. Ketiga, ibadah Natal aras jemaat yang dilaksanakan yaitu ibadah persekutuan anak, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan perempuan, persekutuan bapak jemaat, ibadah Natal kelompok, ibadah Natal umum 24 Desember, ibadah Natal 25 Desember, ibadah Natal kedua 26 Desember, ibadah akhir tahun 31 Desember, ibadah pisah sambut tahun baru dan ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Jadwal pelaksanaan kegiatan ibadah Natal akan disampaikan melalui majelis kelompok masing-masing. Keempat, untuk menyemarakan perayaan Natal, dimohon memasang lampu-lampu Natal di depan rumah kita masing-masing. Yang kelima, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mari kita meningkatkan kewaspadaan dengan terus melaksanakan himbauan pemerintah dengan memakai masker, rajin mencuci tangan,
jaga jarak, dan menghindari kerumunan massa. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pengurus harian Majelis Jemaat Maranatha Kaua, tertanda Ketua Pendeta Oscar Tumonggi STH, Sekretaris Penatua Tarel Tagoe. Yang berikut surat dari pemerintah Kabupaten Poso, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kantor Kelurahan Kaua, perihal himbauan. Yang terhormat warga masyarakat Kelurahan Kaua di tempat, menindaklanjuti hasil pertemuan bersama pemerintah daerah Kabupaten Poso dan memperhatikan surat Camat Poso Kota Selatan tanggal 25 November 2020 tentang situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Poso akibat wabah COVID-19 yang menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Poso saat ini sudah masuk zona merah. Maka bersama ini kami menghimbau masyarakat Kelurahan Kaua sebagai berikut. Pertama, setiap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pesta pernikahan, syukuran ataupun duka, bahkan kegiatan apa saja yang melibatkan masyarakat atau massa, wajib melapor kepada pemerintah Kelurahan Kaua dan wajib mematuhi protokol kesehatan, yaitu menyiapkan tempat cuci tangan, menjaga jarak antara yang satu dengan yang lainnya, wajib memakai masker. Apabila ada masyarakat yang mengadakan perjalanan, baik yang keluar maupun yang masuk, wajib melapor ke puskesmas tempat tinggal. Kedua, selain pelaku perjalanan untuk diketahui orang terkonfirmasi positif terjangkit virus COVID-19 saat ini penyebarannya adalah orang tanpa gejala atau OTG atau terjadi di dalam daerah atau lokal. Demikian kami sampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Lurah Kaua, tertanda Tori Jepode Esos. Yang berikut surat dari Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha Kaua. Pada yang terhormat Majelis Anggota Jemaat Maranatha Kaua di tempat, Salam. Berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus Pembina Majelis Pendamping Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha Kaua serta dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, maka dengan ini disampaikan bahwa ibadah Natal Persekutuan Lansia untuk tahun 2020 belum dapat dilaksanakan dan diharapkan bagi lansia yang memungkinkan dapat mengambil bagian pada ibadah Natal kelompok masing-masing. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Hormat kami Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha Kaua, tertanda Ketua YS Tumogi, Sekretaris Ibu Rense Tunggele. Yang terakhir, ucapan terima kasih pada yang terhormat Majelis dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kaua di tempat. Salam. Sehubungan dengan telah selesainya pesta pernikahan Bapak Martinus Tologana dan Ibu Fatmawati Moita pada tanggal 22 November 2020 di Jemaat Maranatha Kaua, maka kami kaum keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah membantu kami baik moral dan material sehingga pesta pernikahan dapat terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus akan membalas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan doa keluarga Tologana Moita. Sekian tambahan warta. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok doa saat ini yang bersyukur atas berkat Tuhan, Saudara Rinaldi Christian Makawata, Saudara Halimin Hutuna NN, Bapak Harumampuo, keluarga Paduo Taama, keluarga Gandu Mokonio, keluarga Kulit Banatau, Ibu Lilim Birongi, Saudara Andri Lalundu. Yang berhari ulang tahun pernikahan, keluarga Lambauto Tampatonda. Tanggal 26, keluarga Ponsedo Payung. Tanggal 20, keluarga Nanderuba. Tanggal 26, ulang tahun pribadi Saudara Hans Danta. Tanggal 22, Bapak Alfrius Rantelore.
dan juga sembuh dari sakit Ibu Vandeu Podete tanggal 21, anak Anita Mentara yang ke-10, Ibu Pebabe Bunggulo yang ke-40, Ibu Riono Ariani yang ke-51, Bapak Nober Suba yang ke-40, anak Jiel Suba yang ke-7, Ibu Sau Rualemba, anak Samitoban yang ke-15 tanggal 27, Bapak N. Tareja yang ke-54, Ibu Pendeta Nancy Potaka tanggal 26. Orang tua dan saudara-saudara yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, Ibu Makpaluon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak F. Kaoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak Erbanangi Tunggele, Ibu Suluto Subu, Ibu Karinda Katu, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, anak Chris Fantri Ratowo, Bapak Alex Lapono, Bapak M. Pelego, Bapak Nurdin Montunu, Bapak Diaken Rudi Maksum, Saudari Erika, anak dari keluarga Pakanangi Yusuf, Ibu Tamondi Jawe, keluarga yang bergumul keluarga Sumangkut Leni, yang memberikan iuran kartu ambulans keluarga Tamolida Bumbe, iuran kartu pembangunan keluarga Lawisi Lumingkewas, keluarga Ajaleka Gigir, keluarga Tamolida Bumbe, keluarga Tamolida Wile, keluarga Deoengo Mopeng, keluarga Wetoi Limban, keluarga Tamuni Mbayowo, Ibu Mbirongi Todongi. Dalam proses pemulihan anak Jesslyn Kale, mari kita berdoa. Kuasa firman-Mu kiranya terus melingkupi kehidupan kami, sehingga sekalipun kami masih ada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 dan juga memasuki masa-masa perenungan di Minggu Advent, bahkan persiapan-persiapan dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, kami dengan bijak dapat menyikapi segala hal. Kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik, sekalipun ada dalam penderitaan, ada dalam bencana. Kami tidak takut dan gentar untuk terus berkarya, menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus membawa di dalam doa saudara-saudara kekasih kami yang menjadi korban atau yang saat ini sedang mengalami penderitaan, ada di tengah-tengah bencana, peperangan, ketidakadilan. Kuatkan dan teguhkan mereka bahwa sesungguhnya kasih Tuhan selalu dinyatakan atas kehidupan mereka. Bahkan saudara-saudara kekasih kami, pasien COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit maupun dalam perawatan di rumah, mereka yang sedang menjalani karantina atau isolasi mandiri, keluarga yang sedang merawat anggota keluarga mereka, tenaga kesehatan, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat, sehingga mereka dapat menjaga kehidupan mereka, tubuh mereka, agar mereka sehat dan dapat kembali beraktivitas. Berkati Satgas COVID-19 Kabupaten Poso dan secara keseluruhan di Indonesia, bahkan di dunia, sehingga ya Tuhan, semua yang terlibat dalam penanganan wabah pandemik ini dapat menyelesaikan
tugas mereka, bahkan dapat menyelesaikan, mengatasi wabah ini, sehingga kami sekalian dapat menjalani hari-hari kami, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan tidak kurang suatu apapun. Pemerintah kami baik yang ada di pusat sampai ke desa-desa, tetap Tuhan topang selalu kehidupan mereka dalam menyelesaikan wabah pandemi COVID ini dengan segala kebijakan-kebijakan yang diambil agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Secara khusus juga ya Tuhan, saat ini sedang dalam masa-masa pilkada, khususnya di Kabupaten Poso, kami membawa semua paslon bupati dan wakil bupati, bahkan bersama dengan tim pemenangan, agar benar-benar menjalani segala aturan dan tata tertib dalam proses-proses persiapan pemilihan paslon bupati dan wakil bupati. Berikan hikmat bijaksana, berikan kesehatan, berikan kekuatan, semangat kepada mereka untuk terus melakukan yang terbaik. Dan kami percaya akan terpilih mereka yang benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, berkati saudara-saudara kekasih kami yang juga saat ini sedang sakit, orang tua kami yang sudah lanjut usia tak berdaya. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka pasti akan kuat dalam menjalani perawatan, mereka akan semangat dalam proses pemulihan, dan kesembuhan akan menjadi milik bagian mereka. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat menjaga diri kami masing-masing, kami dapat menjaga saudara-saudara kami dengan tindakan-tindakan kami untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga ya Tuhan untuk sering mencuci tangan. Bukan hal yang mudah Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami benar-benar serius untuk melakukan segala hal yang terbaik sesuai dengan protap yang ada dalam penanganan wabah pandemi COVID-19, pasti kami akan menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Angka penderita akan semakin menurun, bahkan tidak ada lagi penderita. Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang bersyukur atas berkat Tuhan dalam segala hal, kiranya Tuhan akan menyempurnakan ucapan syukur mereka yang telah mereka nyatakan melalui persembahan, melalui perpuluhan yang telah mereka berikan, bahkan melalui iuran tanggung jawab warga gereja, iuran kartu pembangunan dan kartu ambulans. Terima kasih Tuhan, berkat yang Engkau berikan mereka nyatakan untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat. Mereka yang berhari ulang tahun, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, penggembalaan Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan mereka di usia yang telah Tuhan nyatakan. Sukacita bahagia tetap menjadi milik bagian mereka. Tuhan, kelangsungan kehidupan kami selanjutnya, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan kuat dan teguh. Bahkan keluarga-keluarga yang ada dalam pergumulan beban hidup masalah, bersama dengan Tuhan mereka akan mampu melewati badai kehidupan. Berkati persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Maranatha Kauwa, dan berkati seluruh persekutuan yang percaya kepada Tuhan, sehingga hidup beriman kami tetap teguh di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Iman kami tetap kuat sekalipun kami ada dalam kemalangan. Dan ketika kami bersyukur, nama Tuhan kiranya selalu dipermuliakan. Tuhan,
Kelangsungan kehidupan kami selanjutnya, kami percaya ada di dalam naungan kasih Tuhan. Kepadamu kami membawa kehidupan kami masing-masing, karena rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera pasti akan berlaku dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini syukur kami, dan kami sungguh meyakini bahwa dalam perenungan-perenungan kami di minggu Advent yang pertama akan membawa kami semakin kuat dalam persekutuan dengan Engkau. Semua yang terlibat di dalam ibadah ini, kelompok pelayanan 5, puji-pujian yang telah disampaikan, Tuhan menyempurnakan, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak kita berdiri. Jalanilah hidup dalam damai sejahtera Allah. Pikirkanlah kebenaran, katakanlah kebenaran, lakukanlah kebenaran, dan singkapkanlah kebenaran. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu dan seisi rumahmu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saat teduh. Mari kita menyanyikan pujian, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Demikian ibadah minggu kita saat ini. Semoga firman yang telah disampaikan tadi akan memberi kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya
kami Majelis Kelompok Pelayanan 5 yang bertugas saat ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami masih tetap berharap kepada ibu, bapa, saudara-saudara, seluruh warga jemaat dan warga masyarakat untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, menghindari kerumunan orang banyak. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini dan memasuki Minggu Advent yang pertama, kami Majelis Jemaat GKST Maranatha Kaua bersama dengan kelompok pelayanan 5 dan seluruh yang terlibat dalam ibadah saat ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.